Halo Malvana, selamat datang di Rudy's Room. Sekarang nih lagi rame banget soal pemberitaan yang viral bahwa seorang yang bernama Ferry Irwandi membuat sayembara siapapun yang bisa menyantet dia sampai keluar paku, muntah paku akan dikasih Alphard. Kenapa sih orang seperti Ferry ini bisa berkata seperti ini, bisa berani sesumber seperti ini? Ya, yang pertama karena dia nggak pernah ngalamin langsung. Yang kedua karena dia juga nggak pernah ngeliat secara langsung. Jadi orang di sekitarnya itu belum pernah ada yang ngalamin santet gitu. Santet itu ada dua macam cara. Yang pertama dengan mengirimkan energi buruk yang ada di alam semesta itu kepada target. Yang kedua dengan bantuan makhluk halus. Nah, mekanismenya itu gimana sih? Gue jelasin dikit ya. Jadi kalau misalnya menggunakan energi buruk di alam semesta, jadi kita itu ngumpulin energi gini kan, kemudian kita masukkan ke target yang akan dituju gitu. Nah, ketika dia masuk ke dalam tubuh target, energi buruk itu akan merusak anggota tubuh, organ dalam gitu kan, terutama yang keadaannya buruk. Misalnya dia lagi stres, jadi si energi itu akan masuk ke kepala dan kemudian akan mengakibatkan dia itu gampang marah, sakit kepala, migrain, bahkan yang fatal tuh bisa aja dia kena tumor, kanker otak misalnya gitu. Dan ketika dia itu orangnya was-was, lemah jantung dan sebagainya, yang diserang jantung, jadi jantung akan parah penyakitnya. Terus dia ini jarang minum. Nah, yang terjadi adalah ginjalnya yang kena. Ginjalnya jadi entah itu batu ginjal atau bahkan gagal ginjal. Itulah yang akan terjadi. Kalau misalnya dicek ke dokter, yaitu dokter itu akan ngeliat ini medis. Tapi sebenarnya itu dipicu oleh energi buruk yang dikirim tadi gitu. Nah, yang kedua dengan bantuan makhluk halus. Dengan bantuan makhluk halus berarti makhluk halus lah yang bekerja. Misalnya gini, gua memanggil genderuwo gitu kan. Genderuwo ini gua upahin sesajen, tergantung dia mintanya apa. Kemudian gua minta si genderuwo ini untuk mencelakakan seseorang. Misalnya kayak Ferry gitu kan. Nah, nanti si genderuwo ini datang ke Ferry, kemudian Ferry ini dibikin linglung atau dibikin kayak misalnya dia lagi berkendara gitu kan, dibikin ngantuk, dibikin tiba-tiba ada sesuatu lewat di depan dia yang menyebabkan dia itu kecelakaan. Atau bisa juga si makhluk halus itu merasuk ke tubuh Ferry dan kemudian dia akan merusak organ dalam yang paling lemah seperti itu. Nah, bisa juga makhluk halus itu dia menggunakan media seperti barang-barang tajam itu seperti paku, silet, jarum dan sebagainya, serpihan kaca atau apapun itu. Si makhluk halus itu akan merubah benda tersebut menjadi energi dan kemudian memasukkan ke dalam tubuh target si Ferry gitu kan. Begitu masuk ke dalam tubuh target, benda-benda tersebut itu yang tadinya wujudnya energi berubah lagi menjadi benda padat. Dan itulah yang terjadi kenapa orang bisa sampai muntah paku. Dan itu nggak semua proses santet itu seperti itu. Proses santet itu macam-macam dan efeknya macam-macam. Ada juga yang nggak nampak, jadi seperti yang tadi gue sebutkan, menjadi penyakit medis gitu. Dan semuanya juga tergantung ketahanan energi dari tubuh si target dan juga apakah si target punya kodam yang menjaga dia atau tidak. Itu juga faktor yang menentukan keberhasilan santet. Nah, kalau misalnya seseorang nih mau nyantet si Ferry gitu kan, kemudian gagal masuk ke Ferry.
nggak menutup kemungkinan itu nanti bisa menjalar ke orang-orang di sekitar Ferry. Entah itu misalnya orang yang serumah dengan Ferry, entah itu yang satu lingkungan, entah itu orang yang masih satu garis darah dengan Ferry, dan sebagainya. Jadi misalnya pun Ferry nanti sakit, ada seseorang yang berhasil menyantet Ferry dan Ferry sakit gitu, itu nggak selalunya berupa muntah paku, bisa aja yang tadi gue sebutkan, atau dia kecelakaan dan sebagainya. Nah, Ferry sebagai orang yang awam di bidang itu, dia pasti akan mengatakan ini faktor alami. Misalnya dia kecelakaan gitu kan, ini faktor alami, bukan disantet. Atau ketika dia menderita penyakit tertentu di dalam tubuhnya, dia akan berkata ini gue penyakit medis, bukan kena santet gitu. Dia akan berkilah seperti itu. Nah, itulah gimana ya, kalau orang yang belum melihat langsung ya susah cuy. Jadi dia itu harus melihat langsung, baru bisa meyakini, baru bisa paham bahwa santet itu benar-benar ada. Kalau dalam Islam sendiri dikatakan bahwa dulu Nabi Muhammad Rasulullah itu pernah kena santet. Dan bisa dibayangin ya, buat kalian yang beragama Islam, Nabi Muhammad udah manusia paling sempurna, udah paling mulia, itu bisa kena santet. Apalagi kita-kita ini yang ya orang-orang biasa gitu. Itu udah manusia nomor 1 gitu, bisa kena santet. Makanya kita tuh hati-hati, jangan sesumbar, jangan asal ngomong, karena santet tuh benar-benar ada. Gua nih dari kecil, gue lahir di lingkungan keluarga yang modern. Memang sih gue itu leluhur gue, saudara-saudara gue yang lain gitu, yang di kampung halaman itu memang banyak yang orang paranormal gitu, yang punya kekuatan supranatural. Tapi keluarga kecil gue itu tinggal di lingkungan yang modern. Papa gue pun seperti itu, pemikirannya modern. Awal-awal tuh waktu dulu sekali waktu gue kecil, papa gue itu pernah kena penyakit aneh. Papa gue berobat ke dokter, sebut aja dokter H. Nah, dokter H ini udah jadi langganan keluarga gue dan papa gue. Berapa kali itu pengobatan ke dokter H, tapi nggak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya dokter H ini menganjurkan papa gue itu untuk menemui gurunya, seorang profesor doktor. Nah, itu dokter Hadi bilang seperti ini, Pak, memang nggak semua penyakit bisa disembuhkan secara medis. Bapak biar lebih paham, Bapak coba menemui profesor doktor ini di rumah sakit ini. Nanti beliau ini adalah guru saya, dan nanti beliau yang akan menjelaskan. Kalau misalnya Bapak datang ke sana, sebut aja nama saya, kayak gitulah dokter H bilang. Papa gua kemudian datanglah ke profesor doktor tersebut, gitu kan. Nah, profesor itu bilang ke papa gua, memang yang seperti itu, penyakit non medis itu ada. Dia dan profesor ini dan rekan-rekannya gitu, waktu mereka melakukan operasi itu pernah mendapatkan kasus yang aneh. Jadi ada seorang pasien yang perutnya itu gendut, gede, pasti ronsen, dalamnya ada bangkai ayam. Bangkai ayam itu secara misterius bisa masuk ke dalam perut. Gimana ceritanya coba? Ini cerita dari seorang profesor dokter loh. Pengalaman seorang profesor dokter gitu. Jadi gak bisa diragukan lagi gitu. Dan profesor itu juga menjelaskan waktu proses pembedahan itu ada beberapa dokter yang menangani, dan ada satu paranormal yang berpakaian sebagai dokter, atau di kalangan mereka itu disebutnya terkun, dokter dukun. Dokter dukun terkun ini yang membuat si benda di dalam perut itu bisa dioperasi dan bisa keluar. Kalau seandainya terkun itu nggak ada, bisa aja yang terjadi ketika itu dioperasi, dibelah
perutnya gitu kan, itu nggak ada apa-apa, kosong. Nah makanya itu mereka para dokter itu minta satu pengawasan dari seorang terkun itu gitulah. Maksudnya campur tangan dari terkun itu untuk bisa mengoperasi si pasien. Nah sejak saat itu habis saran dari si profesor itu, papa gue datanglah ke seorang paranormal, dan alhamdulillah setelah itu sembuh. Ya itu memang penyakit non medis, jadi harus disembuhkan ke orang yang ahlinya. Dan lagi waktu tahun 2021 gue pernah nanganin seorang pasien. Dia itu adalah seorang juragan kue perempuan, ibu-ibu. Dia ini dikerjain sama bisa dibilang kayak saingan bisnis. Kemudian dia ini datang ke dokter, di ronsen, diapain segala macam, dicek, diperiksa, itu nggak ada penyakit sama sekali. Tapi dia nih menderita parah gitu. Dia ngerasa demam luar biasa dan macem-macem. Tapi dokter ini nggak menemukan apapun. Sampai akhirnya ada seorang keluarga dia gitu ya, yang merekomendasikan gua gitu. Dan memang keluarganya ini adalah pasien gue yang sudah sembuh juga. Pas gua datang ke tempat dia, kemudian gua melakukan treatment, dan 2 hari kemudian dia datang ke rumah pasien, maksudnya ke rumah keluarga dia yang merupakan pasien gua yang udah sembuh itu. Dan di situ ada gua ya kan saat itu. Dia cerita, dia habis dari gua, dia merasa enakan, dan kemudian dia ke dokter. Baru ketahuan ada sakit, yaitu pengerasan hati. Padahal sebelum gua tanganin, dia udah ke beberapa dokter, tapi nggak ada ketahuan nih penyakit apa. Pas setelah treatment dari gue itu barulah ketahuan bahwa dia ada pengerasan hati. Dan kemudian dokter ngasih resep obat, dan setelah itu dia merasa lebih baik. Dia datang ke gue itu dalam keadaan ya udah fresh gitu, udah ceria, walaupun dia masih dalam pengobatan yang karena pengerasan hati itu. Nah untuk kalian yang sudah pernah ngalamin hal seperti itu, udah pasti kalian percaya, ya kan? Beda lagi sama orang yang belum pernah ngalamin seperti si Ferry ini. Dan juga orang-orang lain lah, ada banyak sekali yang gue lihat yang kayak membantah habis-habisan, bilang katanya santet itu nggak ada. Cuy, terutama untuk yang Islam nih, ya kan? Santet itu dari zaman Nabi sampai kiamat, santet itu, sihir itu akan selalu ada, dan itu sudah ditulis di Quran. Jadi kalian tuh memang harus mengimami bahwa hal gaib itu ada, benar-benar ada. Sihir itu akan selalu ada sampai kiamat. Nah itu tadi pembahasan gua soal si Ferry ini. Buat kalian yang baru menemukan channel gua, mohon dukungannya, mohon like, komen, dan subscribe-nya. Dan buat penonton yang setia, terima kasih sudah mengikuti setiap konten-konten gua. Thanks for watching, sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya.